Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Triksan dengan NIM 23 Baik, saya akan uh, menjawab soal akuntansi. Yang pertama itu, catatlah transaksi berikut ini dalam jurnal umum menggunakan sistem persediaan perpetual dan periodik. Pada tanggal 3 November, membeli barang secara kredit dari PTM seharga 85 juta dengan syarat VOB destination 2/10 N30. Pada tanggal 4, menjual barang secara tunai senilai Rp 37.680, harga pokok penjualan sebesar 22.600. Pada tanggal 5 November, membeli barang secara kredit dari PT P seharga 47.500 dengan syarat VOB shipping point 2/10 N30, ongkos kirim sebesar 810.000. Pada tanggal 6 November mengembalikan barang yang dibeli tanggal 3 November dari PTM sebesar 18 juta. Pada tanggal 8 November menjual barang secara kredit kepada PTR harga 15.600 dengan syarat 2/10 N30, harga pokok penjualan adalah 9.400. Pada tanggal 13 membayar PTM atas pembelian tanggal 3 November. Tanggal 18 November membayar kepada PTP atas pembelian kredit tanggal 5 November. Pada tanggal 23 November menerima pengembalian harga dari PTR sebesar 6 juta untuk barang yang dijual tanggal 8 November. Harga pokok barang yang diretur sebesar 3.300.000. Pada tanggal 24 November menerima kas dari PTR atas penjualan tanggal 8 November. Baik, saya jawabannya itu pada yang pertama itu jurnal umum metode perpetual. Pada tanggal 3 persediaan barang dagang 85 juta di debit, utang dagang 85 juta di kredit. Pada tanggal 4 kas 37.690 di debit, penjualan 37.690 di kredit. APP 22.600.000 di debit, persediaan barang dagang 22.600 di kredit. Pada tanggal 5 persediaan barang dagang 47.500.000 di debit, utang dagang 47.500.000 di kredit. Persediaan barang dagang 810.000 di debit, di kredit kas itu 810.000. Selanjutnya pada tanggal 6 kas di debit 18 juta, di kredit persediaan barang dagang 18 juta. Selanjutnya pada tanggal 8 utang dagang di debit itu 15.600.000 dan di kredit penjualan 15.600.000. APP selanjutnya 400.000, persediaan barang dagang di debit, persediaan barang dagang di kredit itu 9.800.000. Selanjutnya itu pada tanggal 3 utang dagang 85 juta di debit, kas 83.300 di kredit. Selanjutnya persediaan barang dagang 1.700.000 di kredit. Tanggal 18 utang dagang 40.500.000 di debit,
dan dikredit 47.500.000 dikredit. Itu cash. Yang pada tanggal 23 itu retur penjualan. 6 juta di debit, bintang dagang 6 juta di kredit. Persediaan barang dagang 3.300.000 di debit, APP atau adalah pokok penjualan 3.300.000 di kredit. Pada tanggal 24 kas 1.600.000 di debit, bintang dagang 1.600.000 di kredit. Selanjutnya yaitu jurnal umum metode periodik. Pada tanggal 3, pembelian 85 juta di debit, utang dagang 85 juta di kredit. Pada tanggal 4, kas 37.680.000 di debit, di kreditnya yaitu penjualan 30.680.000. Pada tanggal 5, pembelian di debit 47.500.000, utang dagang di kredit 47.500.000. Beban angkut pembelian 810.000 di debit, kas 810.000 di kredit. Yang pada tanggal 6 itu utang dagang. Di debit 18 juta, retur pembelian di kredit 18 juta. Pada tanggal 8 utang dagang itu 15.600.000 di debit, penjualan 15.600.000 di kredit. Pada tanggal 13 utang dagang di debitnya itu 85 juta dan kas di kredit 83.300.000. Diskon pembelian 1.700.000 di kredit. Pada tanggal 18 pada tanggal 18 utang dagang di debit 47.500.000, kas 47.500.000 di kredit. Pada tanggal 23 retur penjualan di debit 6 juta, di kreditnya ada IP utang dagang sebesar 6 juta juga. Pada tanggal 24 kas di debit 9.600.000, utang dagang di kredit 9.600.000. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan dari soal pertama. Gimana, Be? Selesai. Nomor 1 dulu kok. Yuk. Beda-beda. Bedanya lah, nak. Iya, kayak